Oke, sahabat media sosial, pada video kali ini kita akan berbagi tips ketika berkunjung ke Batam. Jadi tips ini lebih ke hal-hal menarik apa sih ketika kita berkunjung ke Batam. Oke, let's go. Sambil kita membicarakan tentang tips apa saja yang harus kita persiapkan ketika hendak ke Batam, kita sambil menikmati nih teman-teman, sahabat media sosial, wisata kuliner malam di SP Plaza Batam. Yuk ke tips pertama, apakah itu? Oke, tips pertama tentunya sebelum kita pergi ke kota manapun, kita pasti mempersiapkan nih yang namanya akomodasi, hotel ya, dan lain-lainnya. Jadi untuk hal itu kita mungkin bisa lihat dipermudah dengan adanya banyak aplikasi yang ada, bisa melalui Traveloka, tiket.com, ataupun yang aplikasi yang murah ya. Jadi untuk Batam sendiri itu juga sudah banyak bekerja sama dengan hotel-hotel yang bintang 3 lumayan, tapi harganya murah sih, worth sih di harga under 200.000, cocok banget buat backpackeran. Jadi tinggal cek aja aplikasinya seperti aplikasi Red Doors atau aplikasi Oyo dan aplikasi. Kemudian kalau untuk kendaraan sendiri, kalau memang ramean dengan keluarga, mungkin bisa cari dulu nih untuk akomodasi jemputan dari bandara ke hotel. Mungkin sahabat media sosial bisa cari-cari tahu dulu nih di mana sih rental Batam, atau cari tahu dulu nih di mana sih yang bisa jemput ketika di bandara. Karena setahu saya untuk taksi online tuh belum bisa jemput di bandara ya. Untuk teman-teman yang ingin pemesanan kendaraan bisa hubungin saya juga ya. Sebelum sahabat media sosial memilih untuk hotelnya, jadi mungkin untuk referensi lokasi terdekat itu teman-teman bisa cek melalui KFC terdekat ya. Cari aja sih KFC, gitu kan pasti banyak keluar tuh, ada KFC Nagoya, Jodo, KFC Batu Aji ya. Jadi kalau tergantung teman-teman sih, teman-teman inginnya kemana. Kalau untuk lebih ke wisata, kalau untuk keramaian sih menurut saya itu enaknya sih pemilihannya di seputaran Nagoya atau Jodo. Karena untuk kuliner malamnya di situ lumayan hidup ya. Kalau untuk wisata jangkauan dari Nagoya sana tuh lumayan lebih ke mall-mall ya, karena di situ merupakan kota untuk di Batam sendiri. Tapi kalau untuk ke daerah Barelang sebenarnya sih juga tidak terlalu jauh ya. Jadi kalau untuk sekitaran SP seperti Masjid Sultan itu pengambilannya di daerah Batu Aji. Itu kalau untuk daerah Batu Aji sendiri wisatanya ya seperti Masjid Sultan, apalagi ya Barelang. Kalau Barelang tengah-tengah sih, jadi Nagoya Jodo juga dekat. Karena kan kita tahu nih bahwasanya Batam ini dikelilingi pulau-pulau. Jadi sayang banget kalau ke Batam itu wisatanya juga ke mall-mall, tuh di mana-mana juga ada mall ya. Kemudian tips kedua yaitu ketika teman-teman berkunjung ke daerah dimanapun saja ya, biasanya di setiap daerah itu dia memiliki Indomie khas sendiri gitu loh. Kalau untuk Batam sendiri, kita ada yang namanya Indomie Soto Medan gitu. Dan yang pernah saya tahu dan pernah saya coba, kita pernah dapat bantuan itu, dapat Indomie goreng dari kiriman dari Jakarta atau Jawa ya, sepertinya daerah sana. Ternyata berbeda dengan Indomie yang ada di Batam. Beda, rasanya beda. Menurut saya lebih enak Indomie yang di daerah Jakarta Jawa sana gitu loh. Dan Indomie Soto Medan kalau untuk daerah sini tuh nggak ada. Waktu saya di Jambi itu nggak ada yang namanya Soto Medan. Jadi setiap daerah masing-masing itu memiliki khas Indominya masing-masing. Ya mungkin itu bisa menjadi alternatif ya ketika malas keluar ya, bisa bawa Indomie masing-masing ya. Atau mungkin pengen coba Indomie yang khas Batam ya boleh. Oke, tips ketiga yang unik adalah di Batam ini orang lebih mengenal teh yang dingin itu, teh yang beres ya. Teh manis yang di es itu adalah dinamakan teh obeng gitu loh. Jadi kalau sahabat media sosial makan nih, mesen, mas teh es ya, rata-rata bingung ya. Takutnya tehnya yang gak manis. Jadi teh obeng sih biasanya. Jadi teh obeng itu sudah mewakili teh manis yang dikasih es. Saya juga nggak tahu gimana sejarahnya bisa disebutkan teh obeng, tapi memang dinamakan di Batam ini teh es manis itu adalah teh obeng. Kalau untuk teh anget itu namanya teh O ya. Iya, saya nggak tahu kenapa sejarahnya seperti itu. Itulah uniknya Batam. Makanya kadang seperti maskotnya Batam ya, teh obeng gitu kan. Tips keempat ketika berkunjung ke Batam yaitu jangan lupa membawa paspor jika ada ya, karena Batam ini memang dekat banget dengan Singapura, dekat juga dengan Malaysia. Jadi ketika berkunjung ke Batam rasanya sangat disayangkan kita tidak berkunjung ke Singapura ataupun ke Malaysia. Untuk perjalanan ke Singapura itu memakan waktu sekitar kapal 30 menitan ya, 30 menitan. Dan untuk biayanya dulu itu sebelum Covid, tiket itu hanya 250 sampai 300-an ya. Pulang pergi udah bisa nyebrang ke luar negara dan itu nggak perlu visa ya. Untuk sekarang itu kemarin harganya masih di stok 800 dengan banyak aturan, tapi kalau untuk saat ini itu udah mulai longgar ya, jadi tiketnya masih agak tinggi. Jadi untuk harga tiketnya itu 700.000
masih dengan per bulan sekarang ini ya, nggak tahu mungkin kemungkinan akan turun lagi 700.000. Jadi kalau untuk perkiraan apakah satu hari bisa menyelesaikan Singapura, ya saya rasa kalau dengan kita terbatasnya waktu untuk satu hari doang bisa sih ke Singapura. Jadi ada tour yang memang menyediakan jasa jalan-jalan ke Singapura itu satu hari itu sekitar biayanya 1 juta. Biayanya sekitar 1.400.000 ya, full day, one day, jadi pulang hari. Untuk jalan kemana sih kurang ngerti ya, tapi sepertinya hampir mengelilingi Singapura. Oke. Oke sahabat, karena video kuliner SP-nya hanya terbatas sampai tadi, ini saya kebetulan ada ngerekam untuk kemarin kita berkunjung ke makam almarhum bapak mertua ya. Jadi sambil saya perlihatkan ini makam daerah Batam ya, khususnya di Temiang ini. Jadi yang di sebelah sana ada yang makam. Oke, kita lanjut tips selanjutnya, tips kelima ya. Tips kelima yaitu kita tahu ya bahwasanya di Batam ini banyak banget barang-barang brand ya, rata-rata itu. Bahkan sekarang untuk pengiriman apapun itu gara-gara banyak yang tidak kena pajak, jadi Batam keluar tuh kena pajak gitu. Jadi kalau ke Batam tuh sayang banget nggak singgah atau nggak mampir ke pasar-pasar kaget atau pasar jodoh ya. Jadi mungkin kalau dibilang oleh-oleh khas Batam itu apa ya? Saya juga bingung ya, kalau menurut saya oleh-oleh khas Batam tuh barang brand kali ya. Karena memang ketika kita berkunjung ke pasar kaget itu memang untung-untungan banget. Sayangkan aja sih kalau ke Batam nggak berkunjung ke pasar kaget. Jadi kalau untuk pasar kaget sih banyak ya lokasinya. Kalau untuk yang memang stay every day gitu, yang pagi dan malam itu standby, itu di daerah Jodoh nah seputaran Nagoya ya. Tapi kalau untuk setiap hari tuh dia beda-beda. Kebanyakannya tuh di daerah Batu Aji ya. Jadi setiap hari Senin tuh ada di daerah Batu Aji sebelah sini, hari Selasa ada sebelah sini gitu. Dan kalau untuk Jumat sore itu ada di Tiban ya. Barangkali sahabat media sosial nginapnya di daerah Nagoya Jodoh, jadi bisa ke Tiban tuh hari Jumat sore, Sabtu Minggu. Kalau saya sih sukanya pasar kaget yang di daerah Marina Victoria ya, itu daerah Batu Aji. Itu menurut saya lengkap sekali sih, dari mainan semua. Wah, gede banget itu. Puas sih rasanya kalau jalan-jalan ke sana tuh. Tapi emang pagi sih, dia mulainya tuh dari jam start 6 tuh udah ada pada buka. Biasanya dimulai jam 7-an tuh udah mulai rame sampai dengan jam 12 siang ya, jam 12 siang. Jadi kalau mau berkunjung biar tidak terlalu panas sekitar jam 8 gitu ya. Cuacanya juga nggak panas-panas banget, jadi biar puas aja sih milih sampai jam 12. Oke, dan tips terakhir yang gak kalah unik, kira-kira ada yang tahu nggak? Ya benar sekali, di Batam ini colokan listriknya itu tuh colokan 3 gitu loh sahabat. Jadi sahabat, kalau yang dari kotanya yang memang dasar colokannya itu colokan 2, lebih baik di prepare dulu aja colokan 3. Sahabat media sosial, ini bisa diperhatikan colokan ini 3, semua tuh 3 ya. Ini pun 3 tuh. Jadi biasanya beli kabel panjang sih yang colokannya 3 gitu kan. Nih 3, rata-rata 3. Oke, sekian itulah tips dari saya ketika berkunjung ke Batam. Semoga tips ini bermanfaat untuk sahabat. Singkat cerita, ketika ingin mengunjungi Batam ya, biasanya sih kata yang perantauan, kalau udah kena air Batam tuh pasti balik lagi ke Batam. Karena seperti kita tahu ya sahabat ya, bahwasanya memang Batam ini kota industri. Jadi banyak sih orang-orang yang di luar Batam, yang sekolahnya di luar Batam, kemudian kerjanya di Batam untuk bekerja ya. Jadi untuk memang mengumpulkan pundi-pundi rupiah tuh di Batam ini pandai kita sih mengatur strategi dimanapun kita berada. Oke, sekian dulu tips dari saya. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.